Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super excited ya, karena seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku bisa review nih salah satu lip produk yang udah lumayan lama nih kalian request, yaitu dari Dazzle Me yang Color Chrome Lip Matte-nya. Jadi mereka itu ada versi yang matte seperti ini sama glossy. Sekarang aku akan review yang matte-nya dulu. Tapi pas aku lihat di official store, ternyata aku udah kalah gercep ya. Untuk shade varian warnanya tuh tinggal dua ini aja. Jadi aku cuma bisa beli kedua warnanya, yang menurut aku waktu aku lihat nih, ternyata ada yang lebih ke nude sama bold. Oh nggak apa-apa lah ya, nanti kita bisa ombrein juga. Aku jadi penasaran kenapa sih bisa selaris itu. Ternyata setelah lihat harganya itu masih cukup terjangkau, di bawah 50 ribuan, kayak sekitar 30 ribu kalau nggak salah. Nanti detailnya langsung akan aku tulis saja. Yang pasti dengan harga segitu warnanya juga cukup banyak ya untuk variasinya. So, aku penasaran apakah sebagus itu nanti untuk kualitasnya. Kalau misalnya iya, mungkin kalau ada restokan, nextnya aku bisa swatch untuk warna yang lainnya juga ya. Dan pastinya di videoku kali ini, walaupun bukan video swatches, bakal aku kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana, waktu dipakai warnanya seperti apa sih di bibir aku. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga review lengkapnya, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Waktu pertama kali datang kondisinya langsung ngelip produk kayak gini ya, tapi ada kayak lapisan plastiknya gitu. Yang pastinya di situ terdapat beberapa keterangan-keterangan nih. Udah aku lepas ya biar gampang aja ngelihat detailnya. Yang pertama ada beberapa klaim produk. Ini ada Ultra Pigmented, 8 Hours Comfort Wear, sama Matte Fit Teknologi. Terus yang terakhir lip loving ingredients, berarti untuk ingredientsnya mungkin kayak yang aman gitu ya. Aku langsung akan kasih tunjuk aja detailnya ke kalian di situ, semoga cukup kelihatan karena kecil-kecil banget. Kalau yang bisa aku lihat dan tahu ya, ini ada glycerin, udah gitu sodium hyaluronate. Biasanya kandungan-kandungan ini kan bisa melembabkan bibir ya. Selain itu ada Samodisia chinesis atau jojoba seed oil. So, pastinya untuk lip produknya ini harusnya sih tidak membuat bibir kering karena ada kandungan-kandungan yang menghidrasi bibir. Dan untuk di bagian bawahnya lagi ada netonya 3,6 gram. Kemarin aku beli itu sepertinya satunya sekitar 30-40 atau berapa gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja, pokoknya under 50 ribu. Dan untuk lip produknya ini setelah udah dibuka, masa berlakunya nggak terlalu lama, yaitu sekitar 6 bulan. Sebenarnya sih dalam jangka waktu segitu lumayan lama ya, apalagi kalau misalnya kalian pakai hampir tiap hari, mungkin sekitar 2 bulanan juga udah habis. Dan detail dari package-nya setelah udah dibuka plastiknya kayak gini, dia warnanya pink dengan ada nama produknya Dazzle Me Color Chrome Lip Matte. Begitu di sini tertera expiry date-nya sampai di tahun 2027, tapi masa berlaku seperti yang aku bilang tadi, setelah dibuka itu sekitar 6 bulan. Di bagian bawahnya selain ada nama produknya, ada nama shade beserta netonya. Langsung aja sekarang karena aku buka ya, untuk lipsticknya ini kalau dibuka sih dia bukan diputer tapi kayak ditarik gitu. Dan kalau udah selesai tinggal ditutup lagi aja sampai berbunyi cetek kayak tadi. Dan ini menandakan sudah terkunci ya, so kalau misalnya dibawa-bawa juga nggak bakal kebuka-buka. Dan kalau dibuka ini untuk aplikator bagian dalamnya tuh warnanya silver kayak gini, barulah nih ada lipsticknya. Untuk neto 3,6 kira-kira sepanjang itu, dia ada kayak sisi miringnya gitu. Dan kalau aku lihat ini ada corak bintang-bintangnya gitu, tuh kalian bisa langsung lihat mendetail ya. Mengingatkan aku sama lipsticknya Something ya. Tapi memang dari segi aplikatornya sih menurut aku ini cukup agak besar. Jadi buat aku yang nggak biasa pakai lipstick, sepertinya agak tricky ya. Tapi nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di bibir aku. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung akan swatch ya. Mungkin kalian udah penasaran sama teksturnya. Yang pertama dari warna yang naturalnya dulu nih, R08 Charming Rose. Dilihat dari warnanya, dia ini kayak warna-warna nude peachy, ada sedikit pinkisnya, yang emang agak terang, tapi bukan yang neon gitu. Jadi kayak natural warnanya. Langsung aja kan aku aplikasikan di bibir. Secara teksturnya dia ini powdery matte, yang waktu di swipe di awal itu kayak agak seret gitu. Cuman setelah udah beberapa kali swipe, kelihatan di situ teksturnya udah mulai lembut. Dan kalau dilihat dari warnanya ini cukup pigmented, bahkan di warna natural bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Oke, kayak gini finishnya dia lebih ke powdery matte, yang waktu aku rasakan tuh kayak masih ada kelembaban ya di bibir. Karena tadi ada kandungan-kandungan skincare seperti sodium hyaluronate, seed oil juga.
yang membuat bibir tuh masih berasanya lembab. So, waktu aku coba cium di tangan aku, pastinya dia masih transfer. Apakah nanti bakal transfer proof? Aku nggak tahu, jadi aku tunggu dulu nih kayak sekitar udah 2 menitan. Cuman waktu aku coba lagi, masih transfer dong. Jadi aku putuskan untuk tunggu lebih lama, nanti aku akan kasih lihat hasilnya kayak gimana ya. Dan kayak gini untuk shade R08 Charming Rose. Ini salah satu warna natural yang aku suka karena hintnya masih ke peachy pink, yang kalau misalnya di tipe skin tone aku yang lebih light medium atau fair, buat kalian yang punya skin tone lebih terang dari aku, pakai ini juga pasti cantik banget. Kesannya tuh natural tapi tetap fresh dan wearable juga nih dipakai untuk daily. Untuk shade warna yang kedua ini adalah P05 Burgundy Bill. Ini salah satu warna yang tersisa juga. Kalau dilihat dari hintnya lumayan bold ya, jadi dia tuh kayak warna-warna pinkish red keunguan. Dipakai di bibir aku, yes, karena ini aplikatornya lumayan gede, aku harus hati-hati banget karena pasti kayak tricky, rawan bleber gitu loh. Dan aku tuh selalu bingung kalau pakai lipstick kayak gini ngerapiin di pinggirannya tuh kayak gimana. Aku biasanya pakai ujungnya kayak gitu. Udah bener nggak sih? Dan di sini aku perlu rapikan dulu di depan kaca karena ini warna yang lumayan gelap. Hasilnya kayak gini ya setelah udah selesai. Finish powdery matte-nya ini menurut aku juga cukup menyamarkan garis-garis bibir aku. Jadi kesannya tuh lebih smooth aja gitu, baik yang warna natural ataupun bold tadi. Konsistensinya sama, nggak ada yang patchy, dan bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Oke, kayak gini untuk shade yang Burgundy Bill dipakai di bibir aku ya. Cukup kelihatan bold, tapi aku masih bisa pakai sih perpaduan warna kayak gini. Karena di aku sendiri tuh kesannya auto langsung beda gitu makeupnya. Walaupun aku lagi nggak pakai makeup, pakai warna kayak gini tuh pasti langsung kelihatan fresh ya. Dan sekarang saatnya buat nge-ombre keduanya nih. Sebagai base-nya pastinya aku akan pakai yang Charming Rose tadi ya. Warna nude peachy pink-nya tuh soft banget, sebenarnya dipakai sendiri udah oke. Tapi aku akan coba gabungkan nih dengan yang Burgundy Bill tadi di bagian dalamnya. Karena memang teksturnya masih sama-sama lembab, sebenarnya dikatupkan aja dia udah cukup merata. Cuman di sini aku tap-tap menggunakan jari juga. Dan tara, hasil perpaduan ombrenya kayak gini yang lagi aku pakai di bibir aku. Cukup kelihatan fresh. Kalau misalnya kalian merasa yang tadi Charming Rose-nya agak lumayan terang, setelah dipakai shade yang Burgundy lebih tone down gitu. Dan perpaduan gradasi ombrenya itu langsung ngebuat makeup kelihatan fresh ya. Oke, itu tadi untuk swatches-nya. Cepet banget karena memang cuma 2 warna. Dan kira-kira dari 2 warna ini kali-kali aja ya, ada nggak sih warna yang kalian suka? Coba komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian udah cobain shade warna lain, mungkin yang best sellernya ya, aku udah nggak kebagian, coba kalian komen juga. Kenapa sih yang cocok juga buat dicoba teman-teman yang lain? Kalau aku sih sebenarnya dari kedua warna yang aku coba ini, yang paling aku suka udah pasti 08 Charming Rose ya. Karena di aku tuh fresh banget. Cuman untuk yang Burgundy Bill ini kalau misalnya dipakein ombre itu juga kayak cantik ya. So aku bisa rekomendasikan keduanya, tergantung kamu lebih suka warna yang nude peachy atau ke warna pinkish red. Dan untuk kesimpulan sementaranya yang aku rasakan nih di bibir aku, sebenarnya untuk lip matte-nya dari Dazzle Me ini, dari segi tekstur aku suka ya, kelihatan dari aplikatornya tadi cukup kokoh karena dia nggak terlalu creamy. Jadi sepertinya agak minim rawan patah karena waktu aku pakai mengaplikasikan tuh cukup kokoh, walaupun untuk ukurannya sendiri agak gede ya. Jadi untuk mengaplikasikan di pinggiran bibir harus hati-hati banget, apalagi di warna boldnya. Udah gitu kalau dilihat dari finishnya, powdery matte aku selalu suka sih karena nyaman gitu. Dan biasanya bisa ngeblurin juga garis-garis bibir aku. Dan aku akan coba nih di bibir aku yang udah aku pakai lumayan lama, kayak gimana kalau aku cium di tangan aku ya. Oke, ternyata masih transfer, walaupun lebih minim secara kelihatannya. So, untuk lipstiknya Dazzle Me ini sepertinya nggak transfer proof karena dia memang mengutamakan matte yang masih nyaman di bibir, bukan yang berasanya kering gitu. Dari segi pigmentasi, baik warna nude ataupun boldnya, semuanya tuh konsistensinya bagus, kayak nggak patchy. Bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi buat kalian yang punya tipe bibir kering, bibir gelap, aku rasa masih bisa pakai ya. Karena masih nyaman di bibir dan coveragenya oke. Overall kalau dilihat dari tingkat kenyamanannya, coveragenya cukup oke ya di harga under 50.000. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana. Karena memang baru aku pakai di hari ini, akan aku update di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like.
Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, aku udah selesai makan ya, dan aku akan update kayak gimana hasilnya di bibir aku. Sebenarnya secara kelihatannya masih ada banget nih untuk lipstiknya. Dan waktu di zoom, cara kelihatannya di situ memang benar di bagian tengah bibir tuh udah hilang, karena tadi kan juga transfer sana sini, bahkan di makanannya tuh bener-bener setransfer itu. Cuman yang aku lihat di sini sih untuk yang bagian pinggirannya masih lumayan banyak nih untuk si lipstiknya. Padahal dia teksturnya lumayan lembab ya. So, dengan makan yang lumayan brutal kayak tadi, ini sih cukup awet untuk lipstiknya. Cuman kalau misalnya kalian makan makanan yang lebih berminyak seperti mie kayak gitu, kemungkinan akan lebih banyak hilang. Walaupun sepertinya nanti di pinggirannya pun masih ada, nggak mungkin yang sehilang itu. Bisa dibilang tuh Diesel Me yang lip matte-nya ini buat aku sendiri sih cukup awet ya. Untuk ukuran lipstick powdery dengan tekstur yang lembab. Dan di harga sekitar 30 ribuan cukup worth to buy ya buat kalian coba. So, gimana menurut kamu setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Komen-komen di bawah.